Subuh ini saya akan coba menyampaikan, sebenarnya sudah pernah disampaikan tahun lalu, tapi ini ada sahabat yang menarik sekali untuk selalu diceritakan kepada kita semua, yaitu seorang sahabat yang tidak pernah diizinkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu sahabat yang dia ingin miskin tapi tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga dia terus tetap menjadi hartawan, menjadi konglomerat ya, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Ada dua momen yang cukup menarik untuk kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Bagaimana mendudukan harta benda pada sikap kita terhadap harta benda dunia ini. Pertama, pada saat ketika Rasulullah SAW dalam sebuah ta'limnya menyampaikan bahwa nanti di kalangan sahabatku ada yang masuk surganya belakangan. Ini cerita pertama. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, masing-masing sahabat bertanya-tanya, siapa nih di antara kami yang masuk surga belakangan. Padahal masuk surga judulnya, tapi disebut belakangan saja mereka sudah puyeng, sudah keliling sudah berpikir gelisah lah, sudah gelisah masuk surga tapi belakangan. Maka kemudian Rasulullah sahabat bertanya, bagaimana bisa di antara kami ada yang masuk surganya belakangan? Karena Allah akan menghisab hartanya. Harta yang dimilikinya itu akan dihisab sehingga menyebabkan dia belakangan masuk surganya. Nah, ketika selesai acara tersebut, ta'lim tersebut, mereka pulang semua masing-masing. Dan ini ternyata menjadi bahan pikiran, menjadi pikiran berat buat Abdurrahman bin Auf. Seketika itu juga beliau langsung mendata harta bendanya. Dikumpulkan, dicatat dalam sebuah catatan tentang harta yang dimilikinya itu. Setelah kumpul semua, lalu diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hartaku. Oh, banyak sekali. Ya, ini hartaku. Dan kuserahkan untuk perjuangan Islam. Semua kau serahkan ya Abdurrahman. Iya, serahkan semua, yang ada tinggal kau dan Allah dalam hidup. Maka kemudian setelah semua harta diserahkan, jadilah Abdurrahman ini miskin. Tidak ada hartanya karena habis sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan. Selang beberapa hari hidup seperti biasalah, ya tetap ada untuk makan tuh selalu tersedia. Karena dia seorang bisnismen ya, seorang pedagang. Sehingga tidak pernah hidupnya itu tidak bergerak untuk berdagang, dan dagangnya selalu saja menguntungkan. Nah, suatu ketika sedang dalam puncak kemiskinannya itu, di mana dia tidak makan, terpaksa berpuasa dan sebagainya. Tiba-tiba datang seorang utusan dari negara sebelah, dari negara tetangga. Beliau mengumumkan di Madinah, siapa yang mau membeli, bukan dari negara tetangga, maksudnya dari sahabat yang lain, dia memerlukan uang, tapi yang dia miliki hanyalah kurma busuk. Semua diminta tolong oleh orang ini, nggak ada yang bisa menolongnya. Karena kurma busuk, dia pikir buat apa kurma busuk. Nah, setelah dicari ke sana kemari, beliau lapor kepada Rasulullah, tidak ada sahabatmu yang mau beli kurmaku. Oh ya udah, nggak usah khawatir, nanti ada yang akan membeli. Maka dia menulis surat kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, tolong engkau kelola ini kurma busuk. Terima kurma busuk ini dan beli dia. Kata Abdurrahman, tapi kami sudah tidak punya apa-apa. Ya pokoknya kamu akan bisa jual beli. Nah, kemudian karena ada jaminan Rasulullah, maka jadilah transaksi itu. Dibelilah kurma busuk yang lumayan besar jumlahnya. Selang beberapa jam saja tiba-tiba datang
utusan dari negara lain. Dia di negara sebelah yang sedang mengalami wabah penyakit. Yang bisa menyembuhkan itu, yang bisa mengobati penyakit itu hanyalah kurma busuk. Maka akhirnya kurma busuk itu diborong habis untuk mengatasi wabah penyakit di negara sebelahnya itu, di negara tetangga. Dan Abdurrahman kemudian kaya lagi, gitu, mendapatkan lagi harta benda. Itu menjadi beban pikiran buat beliau. Maka setelah mendapatkan itu, dibagi-bagikannya saja harta itu kepada seluruh orang yang ada di Madinah. Dan selalu saja berulang terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita. Bahwa ternyata Abdurrahman bin Auf sampai akhir hayatnya tetap menjadi seorang konglomerat. Cuma harta baginya tidak ada apa-apanya. Dia letakkan di bawah kakinya, tidak diletakkan di hatinya. Itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf senantiasa unggul ya dalam mengelola, karena dia seorang pedagang yang kreatif, cerdas gitu ya. Sehingga apa saja yang dia jual selalu menjadi uang untuk dia gunakan sebaik-baiknya untuk perjuangan, tidak untuk kepentingan pribadinya. Dan konon di akhir hayatnya itu beliau tidak memiliki apa-apa. Tapi tetap dia sebagai seorang yang sangat diandalkan dalam mengatasi persoalan-persoalan ekonomi negara Madinah. Ini cerita yang pertama. Yang kedua, sebentar, yaitu ketika suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang orang miskin. Dia datang, ya Rasulullah, tolong beri aku uang untuk aku makan hari ini, karena sudah 3 hari aku tidak makan. Rasulullah bingung mau ngasih apa, karena Rasulullah sendiri tidak punya apa-apa. Tapi beliau karena sahabat-sahabatnya banyak, ya udah. Waktu itu dia tidak minta tolong sahabat. Tulislah surat untuk anaknya Fatimah. Ini kau bawa surat ini ke rumah anakku Fatimah. Maka kemudian orang ini pergi ke rumah Fatimah, dan ketika Fatimah baca, diminta oleh Rasulullah Fatimah itu memberikan sesuatu kepada orang ini. Padahal di rumah Fatimah juga tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kemudian ketika cari-cari apa yang bisa diserahkan kepada orang ini, maka didapatilah kalung warisan dari ibunya. Ya. Nah, kemudian, wahai paman, aku cuma punya ini. Kau bawalah ini jual ke pasar. Itu betapa gembiranya sih orang ini. Langsung dia ambil itu dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi ke pasar, dijual. Siapa yang mau beli kalung ini? Orang berebut. Dia jual dengan harga yang tinggi, karena orang berebut jual dengan harga yang tinggi. Ketika sedang lagi ribut begitu, lihat ada apa ini orang ribut di pasar. Ketika didatangi ada orang menjual, dilihat, loh ini sepertinya kalung Fatimah ini. Gitu. Ini seperti kalung Fatimah. Langsung dia katakan, sudah ini saya yang beli, berapa kamu hargakan? Tanya, berapa kamu mau jual ini? Akan saya bayar. Disebutlah jumlahnya sekian, yang tidak masuk akal. Mumpung ada benda yang bisa untuk menginikan makan dia hari itu. Akhirnya dibelilah oleh Rahman. Ini aku beli. Nah, ini kalung ini kemudian diserahkan kepada pembantunya. Tolong kalung ini diantar ke Fatimah. Gitu. Diantarlah kalung ini kembali kepada Fatimah. Kemudian setelah Fatimah menerima, kok balik lagi kalung ini. Di situ Rasulullah SAW tidak pernah mendengarkan cerita itu, tapi Jibril menyampaikan berita itu, bahwa kalung itu ternyata sudah kembali lagi kepada Fatimah. Dan Rasulullah tersenyum cerita itu, dan dia tahu siapa yang mengembalikan kalung ini. Tiada lain adalah Abdurrahman bin Auf. Inilah cerita yang mungkin mudah-mudahan menginspirasi kita untuk bagaimana sikap kita terhadap harta benda yang kita miliki. Jangan pernah menempatkan harta itu di hati kita, tapi tempatkan dia di bawah telapak kaki kita untuk kita gunakan dengan sebesar-besar manfaat bagi membina umat, bagi memajukan umat secara bersama-sama. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.